Selamat sore, kembali lagi dengan kami dari Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Tadi udah ngomong Business Review 2022. Nah, sekarang coba kita overview untuk 2023 ya. 2023 ini kan sekarang banyak orang yang cemas gitu kan. Ini kita akan masuk di tahun resesi kayak gitu. Lalu kemudian kita masuk di tahun politik ya untuk situasi ada apa ya kita politik? Ya kan menjelang pemilu kan ke 2024 pemilu jadi tapi ya, 2023 jadi oke. 2023 itu udah masuk Biar nggak terlalu sibuk. serius Bang. Iya, Hati-hati nanti saya malah balik bertanya ini. Terus kemudian tapi berita baiknya adalah Pak Yuki, kita semua tahu bahwa banyak lembaga-lembaga internasional yang kredibel itu memprediksi bahwa ekonomi kita akan tetap tumbuh di atas 5% juga ya untuk tahun 2023. Ini tentu menjadi sebuah berita baik ya. Menurut Pak Yuki gimana ini sektor logistik lah terutama menghadapi tahun yang ada berita baiknya, ada berita tidak kurang sedapnya, ada kecemasan gitu soal resesi ataupun ada situasi global yang perang di Ukraina belum jelas ujungnya selesainya seperti apa, itu kan mempengaruhi semua ya. Apalagi kalau kita ngomong soal supply chain global itu kan itu tidak terlepas dari hanya negara kita aja, tapi terkait dengan yang di Rusia, di Ukraina atau di mana-mana pun itu saling terkait dulu. Jadi menurut Pak Yuki tahun 2023 ini gimana Pak? Ini tadi kita sempat berbicara kan ya. Iya. Kita kalau masuk krisis-krisis kecil ini, bahkan Indonesia pernah mengalami sebuah krisis ekonomi berbarengan dengan krisis politik ya pada tahun 97-98 saat lalu. Tapi kita sebagai sebuah bangsa besar tetap bertahan sampai hari ini, bahkan terus berkembang. Itu adalah suatu hal yang menurut saya kita harus syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dengan tahun ini pun banyak krisis-krisis yang tidak langsung berhubungan dengan Indonesia. Keuangan di Amerika, bicara energi misalnya ya, dan lain-lain. Antara periode 2008 sampai dengan 2020 itu ada aja tuh kejadian aja, tidak selalu berdampak kepada Indonesia ya, tapi juga di beberapa negara lain gitu ya. Ekonomi kita tetap tumbuh ya, tapi menurut pendapat saya untuk tahun 2023 kita ini juga sebagai sebuah negara yang berhasil menangani COVID cukup baik ya. Dengan jumlah penduduk yang ada, dengan jumlah penduduk yang besar gitu yang ya, besar bisa gitu ya. Terus juga dengan sebagai sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia gitu. Ini tidak mudah mendistribusikan vaksin. Tapi saya kalau tidak salah jumlah vaksin yang telah didistribusikan kurang lebih sekitar ada 450 juta. Iya kan? Yang diberikan kepada masyarakat yang dipergunakan. Jadi rata-rata udah di atas, 2 kali vaksin lah ya, udah ya, 2 kali vaksin lah. Mungkin udah kalau kita bicara angka itu di atas 85%. Hitungan saya kalau secara konservatif seperti itu ya. Karena sebagian besar yang mendistribusikan kan juga anggota saya. Gitu ya. Jadi ambil peran juga ya untuk ambil peran. Sangat mengambil peran. Terutama yang berkaitan dengan bantuan beberapa itu kita juga. Bahkan kita mengelola gudang utamanya BNPB ya, membantu bersama-sama gitu loh. Kita memberikan tenaga-tenaga yang memang bukan hanya COVID aja, terutama Alfi juga masuk terhadap bencana-bencana lainnya. Ya, karena itu kan butuh penanganan khusus ya Pak. Ya. Kalau COVID itu kan, dan Alfi itu kan udah ahli gitu loh. Kalau misalnya barang ini harus... Kita nggak pernah bilang ahli. Kita mungkin lebih suka ada sedikit pengalaman. Ya, tapi ya, bagaimana kita berkolaborasi. Lagi-lagi kan itu berkolaborasi ya, betul. Dengan seluruh stakeholder kan. Karena masalahnya sangat berbeda-beda. Nah, kembali tadi ke faktor 2023. Ya, kita juga kan pasca COVID dikagetkan dengan geopolitik yang terjadi di Eropa. Ya kan? Yang kita belum tahu juga ujungnya sampai kapan. Terjadi krisis energi di sana, terjadi krisis pangan di sana, ya kan? Dan mengagetkan semua pihak. Tapi alhamdulillah lihat kondisi ekonomi kita saat sekarang tumbuh. Ya. Jadi saya lebih melihatnya kepada tidak perlu ada ketakutan.
Ya kan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, tapi kehati-hatian untuk melihat situasi tahun depan ini memang diperlukan. Ya, tapi bukan juga berhenti untuk menjalankan investasi, tidak menurut saya. Ya, Jadi kan? harus tetap berjalan, investasi harus jalan Tetap normal. harus berjalan, tapi yang tadi saya bilang, kalau ibarat kita mengendarai sebuah mobil, kita tahu kapan kita harus injak gas dan kapan kita harus injak rem. Dan kita harus waktu injak gas di kecepatan berapa, dan waktu kita injak rem juga di kecepatan berapa, dan harus secara bertahap. Kalau lagi kecepatan tinggi diinjak remnya, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi fatal. Ya sama. Mengelola perusahaan, mengelola negara, Mirip lah ya. ya sama lah. Sama. Hanya tingkat komplikasinya yang berbeda. Kalau perusahaan kan ada yang kecil, menengah, besar. Tapi jangan lupa pernah melupakan UKM. Ya, UKM itu, usaha kecil menengah itu, adalah memberikan kontribusi 65% terhadap ekonomi nasional. Ya. Ingat pada krisis tahun 97-98, siapa yang bertahan? UMKM. UMKM. Ini yang harus kita dorong terus. Dari kontribusi pekerja berapa persen? Hampir 90% dari angkatan kerja. Ya, ini juga harus kita perhatikan. Gitu, kita harus dorong mereka untuk bagaimana mencintai produk dalam negeri. Makanya, gitu, ya kan, kita harus cinta produk Indonesia. Belilah barang Indonesia. Sekali-kali bolehlah. Jadi UMKM hidup kalau mau itu liburan, semua, pada Mas juga jangan keluar negeri. Berliburlah di Indonesia. Kalau kerja nggak apa-apa. ya ke Labuan Bajo Pak, pulang kampung. Pulang gitu. kampung. Nah, ini kan Sekalian pulang contohnya kampung, kan. ya. Contohnya. Karena apa? Kita akan memberikan impact yang besar. Iya. Ya kan? Saya kalau keluar negeri kan juga kerja. Paling curi 1-2 hari aja. Iya. Gitu. Tapi kalau sama keluarga saya lebih senang di Indonesia. Jadi UMKM hidup, semua sektor lain pun hidup. Iya. Cuma logistik itu bukan membawa impact Iya. besar juga terhadap Iya, logistik. pasti. We continue to pursue our goal of becoming a container terminal with world-class performance, while also increasing our operational capacity and capability. We will continue to work on sustainable business innovations, strengthening operational standards and customer satisfaction, as well as developing human resources to support the achievement of the company's goals. Terminal Putih Kemas Surabaya, reliable terminal with service excellence. Coba logistik di Bali, Jogja, Semua dari UMKM. UMKM. Dan itu berdampak secara langsung. Uangnya itu langsung. Gitu. Emangnya kalau belanja ke teman-teman di warung gitu, kalau ngutang kan nanti dicatat, Pak. Ya kan kurang lebih kayak gitu. Tapi kan mostly itu akan bayar gitu lah. Ya kan? Jadi kita sudah lihat begitu banyak buktinya lah. Jadi saya juga mendorong teman-teman Alfi, anggota Alfi yang di UKM, ya kan ada juga, itu kita dorong. Dan banyak kok yang kecil tapi bagus juga banyak. Ya, kita kan harus menghitung, jangan karena memperkerjakan 5 orang, 10 orang. Dulu juga semua perusahaan kan bermulai dari kecil juga. Yang paling penting, kita tidak dalam posisi comfort zone. Gitu, teman-teman itu juga. Yang paling penting, kita harus berani berubah. Berani mengikuti zaman. Berani ambil resiko juga. Berani ambil resiko. Kalau sekarang hanya kita berdiri di comfort zone, pada suatu hari terjadi perubahan besar, dan terjadi pada perusahaan, akan dicatat juga. Oh, ini di masa ke siapa ini? Kan kurang lebih seperti itu. Pak, di samping UMKM itu ya, ada nggak sih, kalau sekarang kan misalnya krisis geopolitik itu ya, jadi ada itu menghalangin pergerakan barang antara negara itulah. Jadi kita bisa nggak memanfaatkan itu juga, bukan mengambil untung dalam pemahaman negatif ya, tapi kan mau tidak mau kan
distribusi barang itu kan harus tetap berjalan. Ada nggak sih itu bahwa kita ambil untung juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Memangnya apa yang terjadi di Eropa itu ada negara yang ngambil untung, ada yang negara untung lagi berperang itu pun ada yang untung, gitu kan ya. Nah kalau kita bicara kedua negara tersebut itu kan dua-duanya salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Makanya terjadi krisis pangan. Dan salah satu negara yang berperang itu pun memberikan suplai gas kan ke negara Eropa lainnya. Ya kan? Dan bahkan kita juga melihat ada sambungan pipa bawah lautnya yang meledak ya, waktu itu rusak lah, kurang lebih perlu recovery. Ya kita sangat prihatin terhadap situasi kondisi itu. Ya, tapi kan semua harus tetap berjalan. Dan Indonesia dapat memanfaatkan, ya mungkin saja secara perusahaan Indonesia kan banyak yang bergerak juga. Tapi apakah itu berdampak langsung kepada kita di Indonesia? Ya belum tentu. Ya mungkin tidak hanya itu Pak, misalnya kasus lain kan misalnya Cina dengan Amerika, ada situasi politik yang berdampak pada perang dagang mereka. Itu kita juga bisa kan memanfaatkan itu. Contoh, jelas, dua industri kita, tekstil dan furniture, ya berhasil memanfaatkan situasi kondisi itu. Dan bahkan tekstil dan furniture tahun lalu itu tercatat sepanjang sejarah Republik ini ada, angka ekspornya tertinggi. Di samping itu Pak, di samping kita kalau UMKM itu kan berarti kita sekaligus menghidupin logistik domestik ya terutama ya. Jadi yang saya kira marketnya besar juga ya untuk industri logistik. Lalu kemudian memanfaatkan karena itu juga akan yang mendorong teman-teman logistik yang UKM bermain di situ. Ya, betul. Ya, karena kalau yang luar ini kan berkaitan dengan term of condition-nya. Kita bicara standard trading condition, kita bicara positioning trade-nya. Karena saya sering bilang 60% kegiatan ekspor import yang berbasis angkutan yang mempergunakan kontainer itu dikuasai 60% oleh anggota saya yang PMA. Di mana anggota saya yang PMA itu secara keanggotaan DKI misalnya ya, itu 9%. Tapi menguasai pangsa ekspor importnya Tanjung Priuk itu kurang lebih 60% yang berbasis kontainer saya bicara ya. Berbeda lagi kalau kita bicara curah, karena bicara logistik itu nggak bisa general, ya kan harus per komoditi. Gitu. Kita bicaralah kalau neraca keuangan Republik ini kan ada yang berbasis migas sama non migas. Ya kita coba kategorikan itu aja, ada yang berbasis kontainer, gitu, ada yang berbasis pada curah. Gitu, seperti itu. Keunggulan Indonesia ini adalah sebetulnya di curah tadi itu. Kita sedang melakukan hilirisasi, kita harapkan nanti dibawa oleh kontainer. Gitu loh. Jadi jangan salah ribut-ribut kalau saya suka bilangnya gitu loh ya. Jadi yang kita perkuat ini adalah menuju ke sana, adaptasinya tuh ke sana gitu. Ke arah sana gitu. Jadi jangan salah memberikan pemahaman, kebijakan maupun usulan terhadap sesuatu, karena itu dampaknya kan sangat berbahaya ke depan gitu. Jangan melihat dari kacamata hari ini, tapi kita harus melihat kacamata jauh ke depan. Contohnya apa? Tadi dikaitkan dengan bonus demografi 2030. Bagaimana Indonesia emas 2045 gitu. Jangan ribut-ribut soal hanya pelabuhan. Kita harus punya visi ke depan yang besar gitu. Tadi ngomong tentang curah ini tadi menurut Pak Yuki kita belum optimalkan ya, karena kita kan gini Pak Yuki, kalau selama ini kita mau ngomong tentang logistik cost, orang konotasinya kontainer dulu. Jadi seolah-olah atau ngomong apapun selalu ke kontainer. Ngomong tentang digitalisasi kontainer gitu. Apakah curah ini memang belum disadarin oleh pelaku usaha kita ataupun masyarakat pada umumnya sebagai sebuah yang potensial gitu. Kalau masyarakat sih sadar ya. Semua mengetahui kok. Teman-teman saya yang pelaku-pelaku logistik tertentu, termasuk saya ada bermain di salah satu sektor di situ, bagus kok. Gitu loh ya. Jadi ini yang perlu kita dorong gitu. Jadi nggak ada masalah. Banyak pelaku nasional yang udah di situ. Di situ ya. Di situ. Ya makanya bisnis itu kan kalau menurut saya ke depan ini
kita harus berani membuka diri, menyampaikan fakta, apa yang terjadi, bagaimana kolaborasi terjadi, membangun ekosistem, kan itu tujuannya. Adaptasi. Kalau yang masih mau sendiri-sendiri gitu ya, dari mulai katakan usaha yang utamanya sampai membuat satpam gitu di lingkungan perusahaannya dengan anak perusahaan dan lain-lain, berat ke depan, nggak bisa seperti itu. Ya, kita hidup ini kan harus mau berkolaborasi. Ya, kita hidup ini harus ibaratnya gini lah, kalau kita hidup di sebuah lingkungan rumah kita gitu kan. Kan kita harus kenal tetangga, sebelah kiri, sebelah kanan, di depan. Makanya ada RT, ada RW. Sama dalam usaha itu kita harus bisa saling mengisi, berkolaborasi, dan kita harus mempunyai visi yang sama kalau ingin Indonesia ini bergerak maju ke depan. Ya, berbeda pendapat menurut saya suatu hal yang baik. Oleh karena itu kita memilih 9798 sebuah proses demokrasi kan. Yang sampai hari ini. Tapi dalam proses perjalanan ini perlu perbaikan proses-proses demokrasi itu. Yang dulu ada yang baik, ya kita gabungkan. Kan nggak ada yang salah. Nggak selesai di satu. Nggak bakal selesai sekali ini. Nggak ada orang yang bisa menyelesaikan. Mungkin saat sekarang kita memerlukan orang yang berani berbicara, terbuka, tapi juga solutif, memberikan masukan yang jelas gitu loh. Jangan juga kita bicara atau mengkritisi, kasih masalah terus, masalah, tapi nggak ngasih jalan keluar juga. Tapi jangan juga udah dikasih masukan, menyelesaikan masalahnya yang udah ada di sana, tapi nggak diselesaikan juga. Dan bertahun-tahun gitu loh. Nah ini yang kita harus lihat gitu loh. Jadi itu akan dinilai, tidak bisa ditutupin dengan apapun, karena dunia ini kan di era informasi yang sangat terbuka kan jelas. Ya, orang boleh berbicara apa aja, tapi kan kalau dalam sebuah perusahaan nanti kan di sana kan juga ada yang bekerja pasti berbicara. Kalau keuangan pasti laporan keuangannya juga berbicara gitu loh. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi menurut saya sih saya juga berharap ya stabilitas politik walaupun kita akan masuk pemilu sangat penting. Ya, stabilitas politik itu kita berdemokrasi itu kan sepatutnya bergembira. Ini kan pestanya masyarakat, bukan petanya segelintir orang gitu loh. Tapi juga kita baiknya menjaga stabilitas ekonomi. Tadi dikaitkan kan, kita bisa lihatlah bagaimana geopolitik yang terjadi di Eropa hari ini. Apa itu yang kita mau? Kan kita nggak mau. Ya kan? Di masyarakat jadi kena dampak. Dampak. Padahal mereka juga, ya kita lihat dari sisi kegiatan ekonomi, di mana posisi UMKM, apa kan bisa. Itu yang mereka harus memberikan dampak. Harusnya pemilu itu juga memberikan dampak kepada teman-teman UKM. Apa kan? Ada yang orang bikin kaos, ada yang orang jual makanan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi stabilitas politik itu saya yakini itu akan memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi optimis tetap tumbuh Pak 2023 di logistik? Saya selalu bismillah. Ya, saya selalu ingin optimis dalam hidup ini. Walaupun kita juga harus penuh dengan kehati-hatian. Ya. Dalam arti kata bahwa kalau kita nggak optimis terhadap bangsa kita sendiri, ya jangan tinggal di bangsa ini. Seperti itu. Itu ya. Pak, ini nyambung ini kan situasinya seperti yang kita sampaikan tadi, masuk 2003 situasi geopolitik global masih belum selesai, terus kemudian ada ancaman resesi, lalu kita di domestik pun ada, nasional kita pun ada tahun politik lah. Nah kemarin kan baru ada G20 ya sama B20 gitu. Apakah situasi-situasi ini juga udah menjadi, kita sih tahu ya pemerintah dan semua orang tahu kemarin itu sangat sukses gitu, acaranya sangat sukses. Tapi kan kita tidak melihat acaranya aja sukses dengan kehadiran hampir semua kepala negara hadir kan. Tapi substansinya sukses nggak ini yang dibahas itu, khususnya di bidang bisnis lah yang masuk di B20 ataupun mungkin nanti secara khusus di sektor logistik gitu loh. Ya, kita tergabung di
di 20 negara terbesar ini kan. Akan terjadi G20 atau B20 atau sub kegiatan lainnya. B20 ini kan salah satu kegiatan dari begitu banyak kegiatan. Ada women, ada musik, ada sport, ya banyak hal. Ya. Tapi mungkin B20 ini yang terbesar lah. Ya. Selain itu kan induknya semua mengacu kepada G20-nya itu sendiri. Betul, secara pelaksanaan kita patut berbangga. Ya. Saya berani mengklaim bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terbesar dan tersukses kali tersukses dan pasca COVID dalam situasi geopolitik lagi yang terjadi di Eropa. Ya patut kita ucapkan selamat kepada pemerintah. Ya walaupun gitu kan Rusia tetap memiliki perwakilan kan, ya, walaupun Menteri Luar Negerinya tetap datang. Tetap datang, walaupun di sana ada ini ada itu. Ya itulah kehidupan. Tapi sukses dong kita sangat melakukan sukses. Lobby itu ya. Dan B20 karena saya bagian daripada Kadin Indonesia, di mana Kadin Indonesia sebagai host untuk B20 ya, hampir 3.000 orang datang. Semua pelaku usaha bisnis secara internasional maupun nasional gitu ya. Jadi menurut saya luar biasa ya. Saya lihat juga begitu banyak MOU hampir di semua sektor kegiatan dilakukan. Dan yang paling penting ini kan follow up-nya. Setelah ini seperti apa? Ya. Dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sangat luar biasa. Saya dengar juga sekarang banyak para pelaku usaha di dunia internasional yang menemui teman-teman di pemerintahan, ya kan? Maupun juga kami di Kadin. Jadi mereka sangat antusias terhadap Indonesia. Ya, di begitu banyak sektor termasuk di tourism, pariwisata, ya, logistik. Saya juga melihat ada beberapa MOU, bandara, maupun juga di infrastruktur logistik lainnya, di kepelabuhanan dan lain-lain, gitu ya. Terus juga di hilirisasi, terus green energy. Ya, jadi banyak hal yang kita dapatkan. Jadi tidak hanya MOU tapi ada follow up. Ini ada langsung kelihatan nggak ada investasi langsung ya setelah apa? Ya tentunya investasi kan ada prosesnya. Tapi saya yakin. Tapi semangat mereka untuk melakukan banyak luar biasa. Jadi ini sih sebuah perhelatan kegiatan yang paling penting kan buat kita di Indonesia ini. Indonesia sekarang ini mendapatkan sebuah kepercayaan atau trust dari dunia internasional. Itu yang terpenting. Yang selebihnya ini akan menumbuh kepercayaan ya masyarakat internasional pelaku usaha terhadap Indonesia. Yang sebelumnya juga sebetulnya kan sudah ada. Tapi ini karena bisa dibilang kan Indonesia sebagai leader sekarang ini. Ya bayangkan IMF aja menyatakan bahwa sudah ada 4 negara yang menjadi pasien, ada 20 yang antri, tapi kan tidak diumumkan. Saya sih curiga ada negara besar juga yang udah antri ini barang. Gitu kan ya. Ya kan, tapi kan nggak diumumkan. Ini kan ada pertimbangan mungkin politiknya, soal kepercayaan dan lain-lain lah menurut saya. Dan Indonesia mendapatkan sebuah kepercayaan, bahkan pujian. Ya, saya juga beberapa teman saya di Viata juga ada yang datang sebagai peserta dari B20, gitu ya. Dari AFA juga ada, gitu. Jadi menurut saya ini suatu hal yang sangat benar. Dan jangan lupa tahun depan kita baru saja menerima bulan November kemarin Presiden kan ke Kamboja. Jadi kita juga akan pemerintah Indonesia telah menerima tongkat estafet sebagai chairmanship di ASEAN tahun depan, ya. Dan kami di Kadin Indonesia, gitu ya, di mana ketua umumnya Pak Arsyad, gitu ya, itu juga akan melaksanakan dari sisi bisnis sama. Jadi ini 2 tahun ini kesempatan yang luar biasa. Mungkin saya untung juga kali lahirnya dulu tahun 60-an, 67 sampai 72 ini. Jadi ini periodenya, pas periode kita lah mungkin gitu ya. Jadi, dan ini kan bagus juga buat media memberikan informasi kepada publik. Ya optimisme itu penting, tapi kehati-hatian perlu. Tapi yang jelas hari ini kita sebagai sebuah negara sangat dipercaya, bahkan dianggap sebuah pemimpin. Itu juga stabilitas politik menjadi penting. Agar pertumbuhan ekonominya terus membaik. Pak, ada nggak agenda-agenda atau poin-poin penting ya, terutama di sektor logistik dari B20 kemarin lah di situ? Kita lebih berbicara terhadap geopolitik yang ada, krisis terhadap beberapa jenis komoditi. Tadi kita juga bicara mengenai pangan dan energi. Kita lebih berbicaranya kepada supply chain.
mata rantai pasok secara keseluruhan. Gitu, tidak spesifik mengenai logistik. Nah, ini akan bergerak pada sub-sub kegiatan lainnya, termasuk salah satunya adalah logistik. Ya, termasuk juga perjanjian terms of condition secara global. Misalnya perjanjian perdagangan. Ya kan, ini juga kita harus lihat. Dan sekali lagi ya, kita jangan sebagai negara tuh given kalau melakukan sebuah negosiasi kan. Semua negara saat sekarang ini dulu berlomba-lomba membuka diri. Sekarang ini kan pelan-pelan mulai nitup diri juga untuk kepentingan apa? National interest-nya, kepentingan negaranya. Jadi kita juga harus bisa melakukan hal itu seperti itu. Ya, kita patut berbangga. Ada nggak ini efek langsung ya? Ya paling tidak kan Efek langsungnya buat Bali. Oh ya, udah pasti itu efek langsung kan tadi efek langsung itu pariwisata Bali kan mungkin rata-rata yang datang ke sana mungkin kan juga menambah waktu sebelum atau sesudah 2-3 hari itu impact langsung. Jangan dibilang juga nggak ada impact langsungnya, pasti ada impact langsungnya untuk pariwisata ya. Apa itu UKM? Salah satu. Betul. Pak, dari bahasan supply chain itu ya, apa yang Pak Yuki sampaikan ke pelaku usaha logistik nasional? Apakah misalnya, ini event kemarin itu ya memungkinkan kita misalnya melakukan kolaborasi dengan perusahaan logistik dari negara lain misalnya kayak gitu? Salah satunya ya, kan ada B20, tidak ada B20 atau G20. Saya kan sering menyampaikan hal itu. Nah, dengan kan apa sih yang dilakukan B20 ini dari sisi kebijakan, ya kan? Nah, melalui B20 kita mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintahnya. Jadi rekomendasi dari B20 untuk G20. Nah, rekomendasi itu kita sudah sampaikan ya kepada pemerintah Indonesia. Tentunya juga kita sampaikan untuk di follow up ya, di mana sekarang yang memegang presidensi G20 adalah India. Nah, ini kita berikan kepada India untuk dimasukkan di dalam agenda. Ya, yang berkaitan kebijakan-kebijakan mengenai konsep green energy, konsep mengenai negara yang memang berjajar, kepentingan yang lebih setara gitu ya. Terus kita juga bicara bagaimana supply chains. Ya, ini kita harus terus kawal. Tujuan dari semua ini kan ingin memberikan kemudahan, tapi juga national interest kita terjaga, gitu kan? Dan kita bisa masuk dalam kelas itu, kelas dunia gitu. Target-target yang tadi kita diskusikan di depan, seperti itu. Jadi tidak ada yang akan berhenti di satu titik, terus bisa merubah semuanya, tidak ada. Proses dan kita harus kawal. Kalau impact langsungnya ada dong. Tadi kan kita udah bicara. Jadi jangan juga dibilang nggak ada. Teman kita kan ingin lebih besar. Nah, untuk lebih besar ini kita harus kawal bersama. Tapi saya sih punya optimisme. Kan kalau tahun depan kita chairmanship ASEAN kan kita tidak hanya bicara ASEAN, tapi kita akan bicara ASEAN Plus. Ya, ada Cina di sana, ada Amerika di sana. ASEAN Plus kan ada India, ada Korea, ada Jepang. Ini kan menyangkut perdagangan, Australia termasuk di dalam. Jadi logistik kita cepat recover, terus kemudian ekonomi kita masih optimis sudah tumbuh tahun depan, lalu kemudian ada beberapa event yang mendorong kita atau berhasil lah untuk membangun kemitraan secara global. Itu yang ini semua yang bisa membangun optimisme. Hilirisasi itu. Hilirisasi itu kata kunci. Hilirisasi. Kita ini 2045, berapa ya umur kita 2045? Tapi yang jelas, Bang Damas ini mesti hebat 2045. Karena nggak hebat, nanti udah usia tua, susah. Negara ini susah. Jadi kita harus tumbuh dalam posisi itu. Ini mungkin bukan buat kita, tapi ini buat generasi berikut. Itu yang kita boleh dong mempersiapkan untuk anak-anak kita gitu. Ya kan? Nah, kita kan punya tanggung jawab untuk itu. Ya, bisnis lo untung jelas untuk hidup. Tapi jangan lupa juga berbuat untuk bangsa negara. Gak bisa hanya lihat sektor per sektor dalam kecil bahwa saya yang paling benar. Kalau ada masalah buka aja.
kita perbaiki bersama-sama. Nggak ada yang salah dengan itu kok. Baik Pak Yuki, saya kira kita sudah ngobrol cukup banyak ya, baik review bisnis tahun ini, overview 2023, kemudian kita udah ngomong juga tentang G20 dan B20 dalam segmen Executive Notes kali ini. Kita mengucapkan terima kasih Pak Yuki. Sama-sama. Mudah-mudahan apa Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk... Mungkin saya juga minta maaf kalau ada salah-salah. Ya, tapi siap. menurut saya memang suka untuk berbicara apa adanya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya bagi pelaku logistik atau forwarding nasional ya, tapi bagi seluruh pelaku bisnis, bahkan bagi bangsa inilah, karena poin-poin yang disampaikan Pak Yuki tadi tentu untuk kemajuan bangsa gitu. Terima kasih banyak Pak Yuki. Terima kasih banyak. Selamat sore, sukses buat kita semua. Siap, terima kasih.